pendidikan merupakan sebuah proses dari membangun anak bangsa. Bagaimana pendidikan agama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya, Aldi Desen Satya, akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu selama 30 menit ke depan dengan tema pendidikan agama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saya mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sebelum itu, terimalah salam dalam kebajikan. Wai Tutung Tien, Sancai. Pada hari ini, saya telah ditemani dua narasumber yang akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah Joseng Yandri sebagai rohaniwan makin Cimanggis Senyita. Selamat datang Joseng. Dan Wonse Chandra Kurniawan sebagai wakil bidang pelayanan umat Matakin Pusat. Selamat datang Wonse. Baik, Wonse, pada hari ini dan Joseng kita akan membahas tentang pendidikan agama. Nah, untuk itu pertama-tama bagaimana ajaran Konghucu berbicara pendidikan. Nah, kepada Joseng bisa untuk dijelaskan, silakan. Iya. Jadi pendidikan menurut agama Konghucu adalah merupakan suatu bagian yang tidak bisa dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan budi pekerti yang luhur. Hal ini pun ditegaskan oleh Nabi Kungce dalam kitab Susu bagian Leni jilid yang ke-15 ayat ke-39. Nabi Kungce bersabda, ada pendidikan, tiada perbedaan. Nah, jadi jelaslah bagi kita bahwa pendidikan amatlah sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan pendidikan itu tidak dibatasi oleh usia, agama, suku, dan status sosial lainnya. Jadi setiap umat Konghucu maupun setiap orang itu wajib menjalankan pendidikan sejak usia dini sampai akhir hayatnya. Nah, itulah pandangan pendidikan di dalam agama Konghucu. Demikian pandangan saya. Baik, terima kasih Joseng. Chandra bisa untuk menambahkan, silakan. Tadi Joseng Yandri sudah mengatakan bahwa ada pendidikan, tiada perbedaan. Jadi pendidikan itu tidak membedakan status. Siapa dia? Ya, Nabi Kungce ya di Tiongkok sebagai pelopor pendidikan. Sehingga Nabi Kungce itu diberi gelar sebagai guru agung sepanjang masa. Demikian. Baik, ya terima kasih. Pertanyaan berikutnya kepada Wonse Chandra. Di dalam kehidupan ini peranan pendidikan sebagai mana mestinya itu untuk apa? Untuk menjadikan manusia itu seperti apa? Iya. Silakan. Ya, terima kasih, Tajinaldi. Jadi pendidikan dalam agama Konghucu itu menjadikan manusia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain bertakwa, dia juga harus beriman. Ya, jadi hal ini ya sangat pokok dan juga sangat penting sekali. Dan tentunya juga Nabi Kungce menginginkan ya agar ya umatnya menjadi ya seorang cince, yaitu sebagai pokok yang utama. Ya kenapa? Karena cince ini sebagai manusia yang ideal, ya, manusia yang unggul, manusia yang paripurna. Demikian Aldi. Baik, terima kasih Wonse. Joseng bisa untuk menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi peran pendidikan dalam kehidupan manusia tidak lain adalah untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tien. Jadi apa yang sudah disampaikan Wonse Chandra Kurniawan, yaitu manusia yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana dapat memberikan kontribusi terhadap alam semesta dan sesama manusia. Dan di dalam kitab suci Catatan Kesusilaan bab 16
dikatakan bahwa manusia itu diumpamakan sebagai batu kumala. Batu kumala bila tidak dipotong dan diukir, tidak akan menjadi benda yang berharga. Demikian pula manusia, jika tidak belajar, ia tidak akan mengerti jalan suci. Maka oleh karena itu, pendidikan harus diutamakan. Masalah belajar dan mengajar selalu diutamakan. Jadi peran pendidikan di dalam agama Konghucu diibaratkan oleh Nabi Kungce sebagai batu kumala. Jadi manusia itu untuk menjadi cince, dia harus mengasah dirinya, ibarat digosok, dipahat. Begitulah cara membina dirinya. Nah, jadi peran pendidikan itu amatlah penting, sangat-sangat penting di dalam kehidupan ini, yaitu ya untuk menjadikan manusia itu sebagai seorang cince, seperti yang telah dikatakan di dalam kitab Catatan Kesusilaan bab 16 ini. Ya, demikian pandangan saya. Baik, terima kasih Josang. Pertanyaan berikutnya ini sangat menarik karena terkait agama. Pendidikan agama tentu sangat penting. Iya. Nah, tapi kenapa di masyarakat justru agama ini justru bisa menjadi isu yang gampang dibikin konflik? Nah, Mas Chandra bisa untuk menjelaskan. Ya, terima kasih itu Jinaldi. Seharusnya agama itu kan mengajarkan hal-hal yang baik, ya kan, tentang akhlak mulia tadi, ya, tentang manusia cince. Nah, kalau sampai ya seseorang itu mudah konflik, berarti di satu sisi itu ada yang salah, ya. Nah, jadi hendaknya ya sebagai di sini sebagai ya pendidik, dia harus mengutamakan, mengedepankan tentang toleransi, saling hormat menghormati, harga menghargai satu yang dengan yang lainnya. Itu tuh Jinaldi. Terima kasih. Baik. Ya. Jadi kuncinya itu ada yang salah ketika orang dia mengatasnamakan agama berkonflik ya. Ya, Karena agama betul. itu sendiri, Ya. pendidikan agama mengajarkan kebaikan. Benar. Baik, terima kasih. Ya. Josang bisa sekali. menambahkan. Ya, betul sekali. Jadi pendidikan agama itu ya tentunya untuk menjadikan manusia itu menjadi lebih bermartabat. Ya, katakanlah untuk menjadi seorang cince. Namun kenyataannya di dalam kehidupan masyarakat, orang mudah sekali saling bersinggungan. Hal ini jelas menurut pandangan saya karena kurangnya penghayatan nilai-nilai agama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ditambah lagi dengan melemahnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi disinilah pentingnya pendidikan agama untuk membentuk manusia yang berbudi luhur atau seorang cince. Demikian pandangan saya, Tocin Aldi. Baik, jadi memang harus digabungkan antara pendidikan agama dengan tadi pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, untuk menciptakan suatu tadi toleransi. Toleransi. Baik, pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu. TVRI, media pemersatu bangsa.